Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan judul kami, yaitu penerapan IoT lampu cerdas dengan sensor DHT11. Nama saya Nisa Zaro, dan teman-teman saya bernama Dedi Kurniawan dan Rifan Rizky R. Di daftar isi ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan, pada zaman yang serba instan saat ini, banyak sekali inovasi yang ditemukan guna mempermudah hidup manusia. Salah satu inovasi tersebut adalah inovasi teknologi. Inovasi tersebut diantaranya lampu pintar yang dapat dikontrol dari tempat yang jauh. Pemanfaatan teknologi IoT merupakan konsep pemanfaatan dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat dimanfaatkan pada rumah pintar atau smart home dengan dukungan dari aplikasi smartphone melalui koneksi internet atau Wi-Fi untuk dapat mengendalikan perangkat-perangkat elektronik penelitian yang dilakukan, yakni monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things menggunakan perangkat node MCU ESP8266 sebagai mikrokontroler dan aplikasi pendukung billing sebagai alat monitoring. Sistem ini terdiri dari sensor DHT11 yang digunakan sebagai sensor pengukur suhu dan kelembapan. Pada penelitian ini, kami mencoba untuk membuat sebuah prototipe alat yang kedepannya diharapkan dapat dijadikan contoh bagi peneliti selanjutnya dalam merancang sistem kontrol lampu dalam rangka penghematan energi listrik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan IoT pada kontrol lampu, apa sajakah alat yang dibutuhkan untuk menyusun prototipe ini, mengapa dibutuhkan IoT dalam sistem kontrol lampu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba menerapkan IoT pada prototipe sistem kontrol lampu listrik dalam upaya penghematan energi. Manfaat penelitian turut membantu pengimplementasian IoT pada sistem kontrol lampu guna memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup. Sebagai sarana menghemat energi dengan cara otomasi kontrol lampu dengan aplikasi. Landasan teori. Internet of Things atau yang dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. Node MCU adalah salah satu platform IoT dengan harga yang terjangkau berbasis modul ESP12. Hingga kini tersedia 2 buah tipe Node MCU dengan versi 0.9 dengan ESP12 dan 1.0 dengan ESP12E. Node MCU dapat digunakan pada lingkungan pemrograman Arduino IDE. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk memprogram di Arduino. Dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk memprogram board Arduino. Sensor DHT11. Sensor ini adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Blink merupakan platform sistem operasi iOS maupun Android sebagai kendali pada modul Arduino. Kabel DuPont Arduino merupakan kabel jumper yang digunakan untuk proyek rangkaian komponen elektronik yang dikerjakan dengan menggunakan breadboard. Fungsi produk kabel DuPont biasa digunakan untuk menghubungkan kabel dengan PCB dan juga komponen-komponen elektronik pada proyek breadboard. Apa itu kabel jumper Arduino? Pengertian kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Jenis kabel jumper Arduino ada kabel jumper male-to-male. Jenis yang pertama adalah kabel jumper male-to-male adalah jenis yang sangat cocok untuk kamu yang mau membuat rangkaian elektronik di breadboard. Kabel jumper male-to-female
female memiliki ujung konektor yang berbeda pada tiap ujungnya, yaitu male dan female. Biasanya kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selain Arduino ke breadboard. Kabel jumper female to female, jenis kabel jumper yang terakhir adalah kabel female to female. Kabel ini sangat cocok untuk menghubungkan antar komponen yang memiliki header male. Contohnya seperti sensor ultrasonik HC-SR04, sensor suhu DHT, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, breadboard. Breadboard adalah alat yang hebat untuk dapat dengan cepat menguji sirkuit prototipe atau mengaitkan sebuah eksperimen cepat. Breadboarding adalah langkah penting dalam menguji ide atau mempelajari cara kerja sesuatu. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Pada dasarnya, breadboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya papan breadboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba atau prototipe. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah studi literatur, pemilihan komponen, perancangan algoritma, pembuatan prototipe rangkaian, serta pengujian prototipe. Pembuatan prototipe atau prototyping adalah kegiatan yang sangat penting di dalam proses fisika komputing karena pada tahap inilah seorang perancang melakukan eksperimen dan uji coba dari berbagai jenis komponen, ukuran parameter, program komputer, dan sebagainya, berulang kali sampai diperoleh kombinasi yang paling tepat. Hasil dan pembahasan. Spesifikasi alatnya itu ada node MCU, sensor DHT11, breadboard, micro USB, dan kabel jumper. Hasil pengujian. Pengujian sensor dan monitoring pada billing pengujian sensor DHT11 yang menampilkan data suhu dan kelembapan ruangan dengan indikator berupa LED sebagai pemodelan lampu. Pengujian ini dilakukan dengan menutupi sensor dengan jari kami. Kabel kuning di D6 di breadboardnya, kabel putih di D5, kabel oranye di GND, kabel oranye di bawah kaki lampu LED, di bawah kaki kanan LED dipasang resistor, dan kabel oranye di bawah kaki resistor. Kabel abu-abu GND, kabel hitam 3V3, lalu kaki dimasukkan ke lubang yang ada di sensor suhu. Pengujian saklar lampu melalui billing. Jika diklik tombol on, maka lampu menyala. Jika diklik button off, maka lampu akan mati. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan yaitu sebagai berikut. Penghematan energi dapat dilakukan dengan melakukan otomasi perangkat elektronik. Penggunaan lampu konvensional dapat diubah dengan menerapkan sistem IoT. Sensor DHT11 mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan. Saran, prototipe yang telah kami buat masih memerlukan banyak penambahan agar dapat menjadi sebuah sistem IoT yang sempurna. Smart lamp berbasis sensor suhu DHT11. Untuk yang pertama, di sini kami menggunakan modul microcontroller Node MCU, sudah dilengkapi dengan modul WiFi, dan selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan DHT11, dan selanjutnya ada LED sebagai indikator lampunya. Kemudian kami integrasikan dengan aplikasi Blink pada Android. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama di sebelah kiri ada grafik yang menunjukkan besaran suhu dalam Celcius. Kemudian di sebelah kanan yang berwarna biru terdapat kelembapan dalam besaran persentase, dan yang bawah terdapat tombol saklar untuk mengatur nyala lampu. Nah, yang pertama kita akan mencoba menyalakan lampu melalui aplikasi Blink. Akan saya tekan tombol lampunya. Seperti yang terlihat, lampu atau LED dapat menyala jika saklar telah ditekan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji sensornya apa bisa mendeteksi atau tidak. Untuk itu saya akan mencoba menaruh tangan saya. Untuk awalnya suhu sebesar 31,3 dan kelembapan sebesar 80-an tadi ya, 70-an. Nah, ini sudah bergerak naik. Ini menandakan sensor sudah dapat membaca suhu dan kelembapan ruangan. Ya, kurang lebih itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.